Assalamualaikum. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprijal. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi belajar pemrograman komputer, pemrograman C# bersama praktisi industri Bapak Hartono. Nah, sobat, ini sudah pertemuan ke-6, sobat. Ilmunya luar biasa. Yuk, sobat, kita ikuti yuk videonya. Makasih. Siang semuanya, kita sekarang udah masuk ke week 6 ya teman-teman. Terus hari ini kita week 6, kita membahas API untuk CRUD. Ini penting banget ya buat diketahui ya. Nah ini sebenarnya the core dari aplikasi adalah API. Jadi setiap aplikasi yang kita gunakan pasti dalam API. Aplikasi mobile, web, dan segala macam pasti untuk integrasi datanya ambil dari API, langsung dari database. Kita bahas nih untuk yang kita ini untuk kita membuat API untuk create, read, update, delete ya. Jadi ketika aplikasi create atau update atau delete, dia akses ke API untuk update datanya. Kalau yang minggu lalu ya kita bikin aplikasi desktop itu kan kita langsung connect ke database ya. Sekarang kita bikin bridging API untuk mengkoordinir add update CRUD ini untuk langsung ke database via API. Agenda hari ini, jadi kita membahas introducing to CRUD operation, jadi CRUD yang kita bahas waktu itu. Kita coba bahas lagi ya, biar ingat semua. Terus kita mau mengetahui apa itu API, lebih dalam lagi ya. Terus kita mau setting framework juga nanti kalau besar kita mau bikin konsep API, kita harus setting apa aja. Terus kita coba implement CRUD operation ya, kita praktek nanti untuk create, read, update, delete-nya. Terus testing API. Jadi ketika kita bikin aplikasi API, kita harus testing dulu ya, jangan deliver ke frontend atau ke user tanpa kita tes dulu. Bisa pakai aplikasi ya, sebelum kita deliver ke user, kita testing dulu. Lama kita testing, nanti aplikasi error, banyak kemudian nanti kita dari besar. Sekarang kita masuk ke introduction to the CRUD operation. Jadi CRUD itu sebenarnya singkatan ya, create, read, update, delete. Itu kita harus tahu, harus mengetahui apa itu CRUD. Dan kebanyakan kalau misalnya kita ingin kerja di suatu perusahaan, kita masih di testing untuk membuat CRUD di application, kebanyakan gitu. Jadi kita harus paham, harus tahu. Karena CRUD itu sebenarnya fundamental banget ya. Untuk aplikasi kita harus tahu itu CRUD itu. Kita harus tahu membuat application CRUD itu gimana caranya. Di satu aplikasi harus ada create, harus ada read, update, sama delete. Jadi sebenarnya untuk akses ke database, nah, untuk menggantikan direct kita menggunakan API ya untuk akses database ya. Kita menggunakan API itu sering digunakan di web application untuk handling data ya, untuk ambil data, untuk update data segala macam. Nah, API ini sebenarnya kan application programming interface ya, jadi software application itu bisa communicate antar application. Misalnya aplikasi A mau communicate ke aplikasi B, kayak inilah. Aplikasi kan kadang ada web sama desktop, apa web sama mobile apps. Jadi si mobile apps itu untuk integrating data ke web application itu menggunakan API. Untuk tipenya nih REST API, SOAP sama GraphQL ya. Kita fokus ke REST API dulu ya, karena yang paling banyak digunakan itu REST API. Nah, benefitnya kita bisa reusability ya, jadi bisa dipakai kapan aja, bisa dipakai di platform apa aja. Jadi API itu sebenarnya bisa dipakai ke semuanya lah.
scalability juga bagus sih. Jadi API itu bisa dinaikkan scalability-nya. Misalnya untuk API ini nih, hitnya per hari itu ada 1.000 hit. Kita bisa naikin tuh bandwidth-nya, API-nya. Jadi untuk ketika diakses ke banyak endpoint, itu bisa lebih cepat. Dia bisa dinaikin ya scalability-nya. Dan untuk setting environment-nya, jadi kalau kita mau bikin project API, kita harus eh, ada aplikasi programming language C# untuk kita ya. Misalnya framework kita pakai ASP.NET Core, kita sering membuat tuh aplikasi konsol sama desktop application. Sudah nggak bisa kita pakai SQL Server ya. Untuk testing kita pakai Swagger yang kita minggu lalu kita bahas kan. Kita kan testing buat get datanya kan kita pakai Swagger ya, ke CPA-nya untuk testing. Untuk step ini kita kalau bisa udah ada install VS Studio bisa atau VS Code bisa. Jadi udah ada semua sih kita install Visual Studio nanti otomatis untuk SDK-nya ke install juga ya. Create untuk create project kita pakai ASP.NET Core API ya. Ya, baik sebelumnya. Jadi kalau misalnya kayak itu bikin itu pakai project web API project. Jadi kita select tipe projectnya di Visual Studio. Kita select web API untuk bikin API bukan ASP.NET Core. Kita implementing create operation. Jadi create ini kita menggunakan post ya untuk metode ya. Post itu sebenarnya bisa digunakan untuk create, terus update juga bisa sebenarnya. Itu berhubungan untuk parameter menggunakan JSON, nah itu bisa dipakai post. Ini contohnya nih kalau kita bikin application CRUD nih untuk yang create ya, itu untuk add data, yang mau add data pasti create itu kan. Codingannya ini endpoint add absensi, ada tapi post ya, post. Ini untuk contohnya kita coba bikin tambah endpoint lagi untuk yang kemarin kita bahas kan baru satu endpoint ya, baru get data kita sekarang mau ngapain, create, update sama delete. Dan untuk implementation read, jadi bisa membaca data, jadi berhubungan dengan get data itu read ya maksudnya ya, membaca. Jadi untuk get data, get sensi by ID ini kita pakai read, nah itu pakai get ya, metode ya, get atau get untuk get datanya untuk read ya. Ini untuk update ya, kita pakai put, jadi kita kalau update data kita pakai HTTP put. Jadi kita coba belajar dari tiga praktek ya. Jadi kalau put itu bisa buat update existing data, yang ganti data atau mau update data kita pakai menggunakan HTTP put. Kayak caranya nih. HTTP put, nah ini nama endpoint ya, update absensi. Jadi sebenarnya endpoint ini alamat si metode ini. Untuk delete, jadi kita udah ada HTTP delete ya, ini buat mendelete data by ID. Misalnya ini ada ID sekian nih mau di delete, nanti kita lempar parameter ID tersebut ke backendnya. Apanya? Pemro. Udah di mute nggak teman-teman tuh yang nggak itu, yang nggak nanya di mute dulu ya. Pemro. Dulu. Testing API-nya kita menggunakan Swagger. Jadi Swagger itu sebenarnya tools untuk testing, tapi Swagger sekarang udah ada di itu ya, di API. Jadi kita tinggal start API-nya, kita bisa langsung testing di situ. Bisa request-nya gimana, verify responnya sama cek database. Jadi kita kalau misalnya testing API itu kita harus verify nih, set request-nya udah bener atau belum semua, dan endpoint-nya juga. Terus verify responnya juga. Misalnya kita udah send API nih, kita responnya bener apa enggak. Ketika kita udah selesai responnya, kita cek juga database-nya nih, oh bener nggak nih, database udah kelindat atau udah update. Itu harus dicek ya. Ini summary-nya ya. Jadi cloud operation itu sebenarnya buat integrasi ke database.
Jadi apapun itu yang berhubungan dengan database itu harus menggunakan API. API ini sebenarnya memfasilitasi communication antar application, komunikasi antar platform juga bisa. Jadi untuk testing juga reliability dan correctness. Jadi kita harus uh, testing dengan secara benar dan sesuai kaidah dari testing API ini. Sekarang kita masuk ke praktikum ya. Nah, kita buka project yang udah kita bahas ya untuk untuk API. Jadi kita nambahin ada 4 operation ya, get data, add data, get data, sama delete data. Jadi tadinya kita bikin satu endpoint nih, kita bikin lagi 4 endpoint. Jadi 4 endpoint ini bakal diakses di application desktop yang udah kita buat sebelumnya. Pertama kita bikin dulu ya untuk service-nya, untuk engine-nya kita buat nih. Jadi kita untuk engine-nya kita tambahin metode get absensi by ID. Terus add absensi, update absensi, sama delete absensi. Itu untuk kita ambil data by ID ya. Jadi di sini ada controller nih, isinya kan ada 1, 2, 3, ada 6 endpoint ya. Yang pertama get list yang udah kita bahas minggu lalu, terus get absensi by ID. Biasanya itu dia itu endpointnya ada parameternya. Parameternya absensi ID, jadi mengambil data berdasarkan ID ya. Ini metodenya. Terus kita pattern oke ya, ini selalu oke untuk yang ini REST API. Nah, ntar di await absensi ini ntar manggil engine di absensi service. Ini metode namanya get absensi by ID. Kita chat F12 langsung muncul ke sini metode yang akses. Jadi sini ada query untuk get data by ID ya. ID-nya sekian. Terus kita lempar query supplementary ke get all async ini yang udah kita buat sebelumnya. Kita bikin dua metode, get all sama execute. Get all async ini sebenarnya dia melempar query dan parameter. Dari ID nih, itu kita bikin dynamic parameter di add, cuma satu nih, berarti satu doang di add. Terus keong ini, add ID sama dengan ID. ID ini yang dilempar dari depan. Baru ntar pas di query ini kita lempar query-nya sama parameternya. Ntar hasilnya, kalau misalnya masuk, ini kan ada try catch ya, ketika masuk try berhasil, dia langsung return. Kalau misalnya catch, misalnya error, dia bakal masuk ke sini. Kita save error ya. Kita run untuk get data absensi ini. Ini untuk swagger ya, jadi udah langsung ke bind swagger ya. Target data all kan sudah data semua nih. Kalau kita mengambil by ID, copy aja ID-nya. Terus kita minimize ini. Kita jadi try out. Nanti kan ada parameter nih. Parameter ini tadi yang udah kita set up di controller. Di sini. Kita debug ya. Kita di sini execute nih, kita langsung ketangkap nih. Yang kita udah set di depan. Ini kita lempar ke engine-nya si get absensi ID. Masuk ke metode yang dipanggil F11. Kita di sini ada query buat get data absensi by ID.
kita panggil, nanti masih muncul datanya, ada satu datanya yang keambil, ya, Muslim. Lihat hasilnya, nanti satu ya, ID yang target, ID yang direspon, ya, ID yang kita request, yang 622 ini nih, ID quit yang di request, itu yang namanya. Untuk get all by ID ini untuk read data. Jadi kalau misalnya mau nambahin create data, tadi ke ini create data ini sebenarnya kita mau nambah data atau create data, kita pakai metode LTP post. LTP post itu kita lihat di ini, kita set juga nih absensi sama ya, kita absensi lihat kita bikin metode namanya create absensi async, nanti kita set parameternya. Parameter apa aja nih? Parameternya lim matkul. Jadi untuk ID nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nah di sini ada, kalau misalnya ID kan dia auto generate ya. Ketika kita create data, dia auto generate. Jadi kita nggak perlu ngelempar, nggak masalah. Yang dilempar cuma nama, nim, matkul doang yang dilempar. Karena untuk ke data dia untuk ID sama create kan dia kita auto generate ya di query SQL-nya. So, kalau kita mau ngambil dari depan juga bisa, tapi kalau di sini kita set auto create untuk ID-nya nih. Untuk ID kita ini cuma tiga itu doang ya. Tiga parameter doang. Jadi ada parameter nama, nanti parameter untuk ID-nya kita generate pakai new ID sama get date. Kita request ini untuk create data. Sekarang ID udah lagi. Aljaksin, keren lo. Execute. Oh di sini harus, oh ini udah sukses nih datanya. Udah berhasil data yang udah kita insert di satu, sukses. Jadi target data di sini nanti bakal ada data yang baru. Insert string. Yang udah kita insert barusan ya, string menggunakan string engine ya. Datanya kenapa nih, dan PID-nya kita get data di sini, testing lagi ya, masukin datanya, ntar dia muncul apa. Ya, string tadi kita lempar sebelumnya, string sama. Jadi kita melempar data ini, JSON ini, nama di matkul, nanti ketika udah di insert bisa di-get datanya. Untuk yang metode add, metode add itu sebenarnya pasti ada ya di setiap publikasi, pasti ada untuk metode add data. Itu parameter ini. Jadi kalau kita mau bikin application mobile itu pasti menggunakan API. Kalau web ada kemungkinan bisa akses direct ke database. Untuk itu nggak secure ya. Kalau mobile udah pasti menggunakan API. Karena nggak mungkin mobile akses ke database, mustahil. Nggak mungkin. Jadi untuk mobile pasti API. Tapi kalau web harus menggunakan API tapi bisa direct ke database. Beberapa aplikasi yang simple itu langsung direct ke database. Tapi kurang secure. Untuk mobile pasti menggunakan API. Untuk try kits-nya, oke, lalu dia masuk ke sini. Misalnya kita ada ngosongin data satu ya, misalnya ini datanya kita nggak perlu diisi. Nah, hasilnya the matkul field is required. Jadi matkul harus ada. Field matkul harus ada. Nah, di sini kita settingnya bukan alumni.
sudah isinya. Kalau alam dulu kita kasih tanda tanya. Kalau ini kan nggak ada nih, jadi error. Kalau misalnya nggak ada data, selamat kuliah nggak diisi, itu harus diisi berarti. Itu otomatis ada error ini, masuk di cage. Kita mau update access apa yang udah ada sebelumnya, kita menggunakan parameter ini. Jadi kita menggunakan parameter ID, nama, name, sama matkul, semua created-nya. Kita mau update data yang udah ada, yang existing di application, kita menggunakan metode HTTP put ya. Put ini sebenarnya dia untuk update. Kita buat di controllersnya menggunakan HTTP put. Untuk HTTP put ini kita kan endpoint update absensi. Bebas ya nama endpoint ya. Jadi kita udah bikin ini, kita render parameternya. Kalau update itu harus ada ID-nya. ID ini wajib dilempar. Kita mau update data sesuatu. Itu kan harus menggunakan ID ya, by ID. Ini data mana yang mau di-update, nah itu saya lempar juga ID-nya. Ada 4 parameter ya, ID, nama, sama matkul. Jadi kita dipakai di sini ya. Di metode HTTP put, kita bisa mengambil data ini nih ya. Kita cek nih, yang sekarang hasilnya apa? Sering-seringan kita mau mengambil data ini. Jadi misalnya ID-nya tadi udah kita copy, kita mau ini sering satu gitu ya. Ini apa misalnya execute, nah masuk ke sini nih parameternya yang dilempar dari depan. Step 10 ya kan. Step 10, step 11, step 10 lagi. Jadi 10 lagi. Ntar kita responnya nih, kita cek nih. Responnya positif, berarti ini masuk ke sukses ya. Kalau negatif masuk ke sini. Error update data. Ntar udah berhasil ya, sukses ya. Kita coba di sini. Ketika kita data ulang, nanti data pasti akan berubah. String 1, matkulnya ID infra. Nah, udah kita hit untuk API, update datanya. Ini beda juga kan. Kita mau bikin ini nih, data yang tadi itu sebenarnya nggak perlu ya. Saya kita mau delete data nih, kita udah bikin di sini nih ya. Saya taruhlah ini data ini salah nih tadi aja nih. Kita delete, kita lempar ID-nya tadi yang udah kita get di sini. Sekarang ada nih, bagi data ada ke data ya. Jadi kita delete, ntar bakal hapus datanya. Jadi nggak ada kita delete. Dot, kita delete. Kita tambahin di bawah toleransinya, TP delete, parameternya absensi. Dan ntar kita, ini kan GUID tipenya, jadi kita bikin GUID juga tipenya. Parameter ID ini kita lempar ke engine-nya. Delete from absensi where ID dengan ID. ID ini kita bind dengan ID yang dilempar dari depan. Udah kita lempar pakai execute async, nanti parameternya query sama parameter. Di sini sebelum kita mempraktek ke implement IP ini, apa yang perlu ditanyakan ya teman-teman? Kita mau konsum IP ini di project yang distro application yang kita buat sebelumnya.
kita coba implement yang kita buat nanti ke desktop application yang baru kita bahas. Sebelumnya ada yang mau dibahas nggak, ditanyakan yang kurang jelas atau ada yang ketinggalan, silakan tanyakan aja, nggak usah ragu, bisa open mic atau via chat juga nggak masalah. Oke, ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Langsung aja ya, open mic ya, atau via chat, silakan. Ini fungsinya Swagger ya, untuk testing API, kita bisa langsung set di API-nya. Kita ada testing aja nih. Jadi setiap kita mau deliver API, kita harus testing dulu ya. Datanya udah betul apa belum, ketika di get data, datanya udah muncul apa belum, itu harus testing. Masuk pemrograman untuk API sama customer yang deliver ke endpoint pasti sama sampai tapi pasti dari return dari API itu pasti itu kan hit yang API sama itu. Ada yang kurang jelas teman-teman, langsung ditanyakan aja ya. Tanyakan dan silakan. Sebelum kita masuk ke step yang di di sub application Pak. Silakan. Yes. Jadi kalau kita udah bikin API, kita coba deliver ke user ya.
ke front end developer atau ke mobile developer. Nah, kita coba deliver di application desktop. Kalian buka ya untuk aplikasi desktopnya. Kita bahas. Kita buat untuk desktop application seperti tiga itu. Nah, di sini ada beberapa metode yang kita implement ya. Yang langsung direct ke database dan penggantinya. Misalnya ini get absensi, get all absensi, nanti di sini ada get all absensi from API. Dan kemudian juga ada nih get absensi by ID, di sini ada get absensi from API. Get absensi, di sini ada get absensi from API. Jadi ntar ada bayangannya. Jadi untuk bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan direct dari database atau menggunakan API. Nah, di let absensi, ntar di absensi from API. Ini untuk get all ya. Get data nih, get all absensi ini kan udah menggunakan API ya teman-teman. Jadi untuk yang get all absensi yang dari database kita komen komunikasinya ini garis miring 2 kali ya. Terus komen jadi ini nggak dipakai dan nggak ke secure di codingan. Terus ada lagi nih untuk yang get all absensi by ID. Nah ini kita komen dulu yang dari database kita ganti menggunakan eh, metode dari API-nya. Ini untuk codingan ini. Jadi kita misalnya integrasi ke API, kita menggunakan ini ya. Jadi kita harus tahu nih, harus paham nih buat apa gunanya. Jadi kalau misalnya kalian bikin something, tinggal dilepas saja, tinggal diubah. Ini endpoint-nya diubah. Jadi kalau kita mau hit API, kita harus tahu bisa address-nya apa. Ini kan masih di local host ya. Kalau misalnya udah dipublish, kita ganti dan menggunakan URL yang udah dipublish. Jadi untuk endpoint-nya ada pasti sama ya. Jadi yang beda tuh pasti bisa address-nya doang. Ini untuk endpoint-nya pasti sama. Walaupun dipublish, ini API ini pasti sama. Yang berubah tuh ini yang bisa address-nya. Untuk yang get all absensi from API. Bisa address-nya apa? Terus di sini ada get asing ini buat data get list absensi. Jadi untuk itunya endpoint-nya apa? Kalau misalnya udah di get all, kita lihat nih sukses apa enggak nih. Kalau suksesnya true, dia bakal masuk ke sini. Kalau false, dia bakal ke throw. Fail to fetch data. Jadi kita harus ngecek juga nih, validasi. Kalau misalnya udah ada, baru responnya di read as string, ntar perlu di deserialize, gunakan eh, model yang udah kita buat. Jadi model ini harus sama field fitted dengan yang di string ini. Respon body apa, nanti di deserialize input yang udah kita buat, nah itu sama persis field fitted dengan yang diambil dari sana, yang dari API. Karena API ini kan itu kan JSON ya. Sebenarnya JSON itu intinya, sebenarnya JSON ini sebenarnya string. Ini sebenarnya bentuknya string. Dan dapat dari API. Jadi biar selain kita jadi model, kita deserialize. Deserialize ini sebenarnya harus sama ya, gitu ya. Ada data, dalamnya ada absensi. Sampai data, tapi ada absensi. Jadi nanti itu persis. Sudah berhasil, kita cek nih dia sukses apa enggak. Yang ini kan buat sukses di pasti ETPE-nya teman-teman ya. Cek ini. Kalau yang di sukses ini buat ngecek datanya hasil apa enggak.
Misalnya berhasil, status code-nya oke, baru nanti return absensi-nya sedangkan sampai respon.data. Karena absensi di sini isinya absensi. Di data ini sebenarnya isinya sama nih, list absensi. Kita return hasilnya, return absensi list. Untuk yang get all absensi sama nih ya. Tadinya kan pakai database sering bintang. Kita akan hit KPI-nya. KPI-nya kan get absensi by ID from API ya. Kita set persentasenya berapa, sama persis. Terus kita menggunakan endpoint apa nih? Endpoint kan kita menggunakan get absensi by ID. Kita juga harus lempar ID-nya apa. Sama nih, caranya sama nih. Tinggal kupas saja, dikupas diganti metodenya apa, terus bisa address-nya apa. Nah, di sini buat kita tadi pun sama nih ya, di deserialize, absensi respon hasilnya apa, kita return absensi data dan first of default. Karena untuk return dari si absensi ini bukan list ya, ini bukan list tapi model objek. Ini bukan list yang kayak di atas, ini kan list nih, atas list absensi. Returnnya perlu di first of default. Jadi kalau misalnya get datanya itu absensi doang, jadi itu namanya objek bukan list. Kita get data dot first of default, ya hasilnya data satu doang, hasil data satu doang. Untuk get absensi tadi ada database kayak gini, kita integrasi ke API jadi gini. Jadi nanti kita database-nya apa sama persis kan caranya kan. Jadi kalau misalnya update yang tadi ganti nih, jadi pakai put asing, post asing tadi. Untuk add absensi ya, pakai post asing. Kalau get pakai get asing, pakai get asing sih. Kalau ya mau get data, mau add data pakai post asing. Untuk endpoint ini sama ya. Kita menggunakan point add absensi. Kita buat sebelumnya. Absensi, cost, sama ya. Cost ya, kita manggil response juga di situ. API-nya. Bisa jadi kalian responnya apa? Kalau tadi selesai kita lihat string, nanti di selesai pakai model HTTP respon. Nah, sejatinya untuk update sama responnya cuma true atau false saja nggak sih? Bukan return data atau bukan true atau false. Kita menggunakan model HTTP kamu respon untuk yang update, create sama delete. Ini model. Jadi sukses, message sama code. Kita ikutin aja ya teman-teman ya. Kita bahas yang serupa, ikutin aja. Kita konsumsi ya teman-teman ya. Cara konsumsi API-nya. Konsumsi API, update datanya. Tadi yang menggunakan database, sekarang kita menggunakan API. Nah, yang API ini kita menggunakan endpoint dan absensi. Absensi isinya apa aja nih? Jadi sama nih untuk yang update kan menggunakan put ya, put asing. Sama nih untuk yang metode Swagger put. Pasti ya, put asing put. Terus sampai di serialize dan dia respon. Jadi satu model bisa dipakai di beberapa deserialize ya, karena sama hasilnya yang update, create sama delete sama hasilnya. Cuma kamu respon di sini cuma sukses, message sama code. Untuk delete juga sama nih teman-teman. Jadi endpointnya diganti jadi delete asing. Sedikit juga nih, delete absensi. Parameter apa? ID. Nah, ID ini kita lempar dari depan
kita lempar lagi ke API. Sukses ya. Kita coba itu lagi, lihat lagi di selesai sama. Sekarang kita tes ya. Kita coba debug sebenarnya. Bisa dibakar semua di ya, kita tidak menggunakan koneksi ke database langsung. Pada API. Bahkan di sini ada seperti ini. Paling kita nge-hit API, hit all absensi from API. Nah, ini penting nih. Jadi kita pertama kali tiket kita masuk ke aplikasi kan kita tampilin data ya. Nah itu kita tampilin API yang bukan dari database ya sekarang ya. Caranya, misalnya siapa, endpointnya apa, dicek nih sukses code-nya apa nih. Kalau berhasil, kalau true, dia masuk lagi ke depan, ke dalam maksudnya. Ketika kita lihat asing ini, kita melihat nih responnya itu masih string. Oke, masih peraturan kan. Masih string untuk ya. Peraturannya data ID. Kita harus diserialize di sini. Jika dapat data string dari sana, kita diserialize sama yang menggunakan field-nya harus sama. ID diserialize, terus perlu lagi jadi peraturan, jadi models, jadi peraturan hasilnya. Nah, datanya yang dulu ya kan, udah berhasil di diserialize. Nah, ini bisa langsung ditampilkan di table yang di Visual Application-nya. Nah, langsung di pandinya ya. Nanti datanya langsung muncul di sini. Habis. Itu. Sama nih, kita mau create sampling data ya. Jadi, namanya misalnya contoh. Kalau kita oke, nah ntar langsung masuk ke button ini kan. Nanti button ini manggil API add absensi button. Nah, add absensi from API ini sama nih, endpoint-nya apa, terus di base address-nya apa. Nah, endpoint kita set nih, add absensi F10, F10, F10. Terus kita parameternya kan decent serialize ya, jadi kita parameternya ambil dari depan ya. Parameternya matkul, nama, sama name. Terus sebelum dilempar ke API, dia menggunakan JSON, jadi di-convert ke JSON dulu, terus habis itu di-convert ke konten. Nah, baru ntar ini bisa dilempar ke API. Jadi bukan ini langsung ini dilempar nanti, bukan model langsung, tapi dua ini nih, nanti kan ikutin aja. Terus buka JSON. Kalau di serialize, sebentar di stream content, JSON, untuk kontennya, parameternya. Baru harus di-convert ke JSON dulu, bisa dilempar ke API. Kita lempar ke API, hasilnya apa, sukses apa, 10 terlihat responnya apa nih, kita lihat nih. Oh, sukses, message-nya sukses, ya kan? Udah 200, berarti berhasil. Kan kita kan datanya boolean ya, jadi kita lempar apa, membalikin juga data boolean juga. Berarti kan disimpan di sukses ya, tinggal dikeluar aja. Tentu hasilnya pasti berhasil. Dan dia mau get all absensi lagi kan, pilih data semuanya. Masih yang udah ada mentionnya, sudah ada. Nah, udah insert data, udah berhasil join to ID ya kan. Kalau kita mau update nih, date, kan dia get all absensi dulu kan.
sebelum kita kan sebelum update kan ambil data dulu ya, data yang ambil baru kita binding di setiap textbox. Coba coba get data by ID dulu, munculin data ini. Oke, terus pakai button, terus ini manggil API si update. Sekarang ada ini ya, endpoint update absensi. Sama nih untuk konten ini kita harus convert dulu dari ya, model ini, terus ke JSON, baru kita masukin ke kontennya. Konten ini sebenarnya string konten ini buat parameter untuk di API. Jadi ini sama persis, bisa kita bikin aplikasi yang serupa. Ini sama aja, samain aja, copy doang. Tapi yang dari sini baru diganti di serialisnya. Jadi kalau kita mau bikin API, JSON itu harus kayak gini dulu ya. Kalau nggak digini dulu nggak akan bisa dipanggil. Karena bentuknya JSON string untuk API, parameter API. Data John 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 update datanya, update data dulu, baru di sini kita tambahin dengan satu di satu kita add sehingga sukses. Si John Doe ini berhasil udah ada satunya, udah diupdate satu. Delete nih, kita mulai data, ntar pasti si delete ini manggil, melempar si ID si John ini ke belakang backend-nya. ID-nya berapa, request-nya nanti eh, pakai delete absensi, nanti parameternya ID. Misalnya kita mau delete ID ini, terus get data ID-nya, terus kita lempar ke parameter delete absensi ini, kita pakai menggunakan delete asing atau kalau bisa berhasil, kita lihat ini di delete berhasil ya. Kita lihat hijau, itu ada. Jadi delete berhasil ya. Ini API plus elemen itu ke distribution. Di minggu depan kita membahas web yang terakhir ya. Kita mau bikin API ini, kita coba tampilin di web application untuk API ini. Jadi nggak boleh ya untuk web application langsung direct ke database. Harus menggunakan. Di sini ada yang perlu ditanyakan ya teman-teman? Ada yang bingung atau ada yang mau dibahas lagi? Langsung tanyakan aja. Sumber malu ya, langsung aja.
Ya, langsung itu aja praktek teman-teman ya. Dan untuk project yang ketiga ini kita nambahin ada empat ini ya, ada empat metode lagi ya. Minggu lalu kan cuma satu nih, get substansi. Nah, kita nambahin lagi empat nih. Jadi kita nanti saya copyin untuk datanya, untuk codingannya. Di engine ini kita tambahin ada empat, empat metode. Jadi nanti saya copy ini. Untuk empat metode ini nanti ditaruh di bawahnya get all absensi ya, di absensi service. Metodenya ini WhatsApp metodenya delete, copy ditaruh di bawahnya get all absensi. Kalau udah baru ntar dipanggil di controllersnya. Ini nambahin empat juga nih. Ya ditaruh di bawahnya get list absensi ya. Di bawahnya. Ntar copy sini. Masuk lagi di itu ya. Sampai testingnya. Untuk file run dan run ada muncul 5 metode. Sudah metode yang get subsensi, get absensi by ID, sama add absensi, update absensi, sama delete absensi. Ini ada metode kalau misalnya di run ya, harusnya ada 4 metode ini. Ada satu ini yang udah kita bahas minggu lalu. Ada pen testing ya, satu ya, sama di get list all dulu. Kita copy salah satu ID-nya, bisa satu ID-nya, kemudian taruh di kita tes untuk yang get absensi by ID. Copy, terus di copy di sini, yang sudah ada katanya. Udah, kalian coba add data sama update data sama delete data. Coba tes dulu ya teman-teman ya. Salah satu ID-nya sekalian add sama update sama delete. Ada yang mau dibahas, boleh silakan. Yang bingung.
Sebenarnya berhasil nggak dites tadi ya. Kalau error, sebenarnya di suspend nanti ya, di kita fixing bareng-bareng. Kalau ada error, kita tes boleh. Ada masalah langsung aja di itu tanyakan tuh bisa screen ya. Kalau yang testing berhasil, teman-teman, kalian buka itu ya, project yang di sebuah application yang praktikum 3. Jadi API yang udah dibuat, kita harus konsum juga ada datanya nih. Itu API itu harus dikonsum sama application yang lainnya. Kita buka praktikum 3 Visual Application-nya. Ini ada absensi service. Ada beberapa API.
konsum API sama bayangannya. Kalau bayangan kan dia dari database ya. Ini boleh di delete ini yang dari database itu mau di delete aja. Kita coba ganti kita swap pakai yang dari API. Konsumnya tadi yang udah dibahas ya. Bisa address-nya apa, terus endpoint-nya apa, baru terus kita bisa get datanya secara pas kita testing di aplikasinya. Jadi untuk yang langsung dari database nggak perlu dipakai lagi. Dipakai lagi dekat yang ini. Yang saya copyin ke WhatsApp. Jadi ganti aja ya untuk yang city service-nya di application yang particular detail di suatu application ganti sama ini. Kalau diganti baru nanti kalian klik kanan di sini, terus kalian pilih yang find all reference, ya. Dan ntar kalian tahu nih si ini dikonsum di mana. Nanti bisa dikonsum di sini nih, kan ganti nih kayak komen ini ya, terus ganti sama metodenya get all absency from API. Sampai semuanya yang manggil service ini semuanya harus diganti. Setiap data yang ambil service absensi service ini harus diganti semua. Ini add absensi from API yang tadinya add absensi diganti sama add absensi from API. Untuk update-nya juga di sama nih. Saya copy aja ini untuk plus create or update Windows. Create or update Windows. Yang di sama yang ini, copy. Lawannya di atas ini ada namanya nih kelasnya. Beda di swap sama yang saya copy di chat WhatsApp. Ada lagi nih. Di main Windows juga ada nih. Yang copy ya untuk yang Windows ini. Yang di code behind main Windows. Dan ganti juga ya. Setiap data yang dari database, kalian ubah yang dari API. Copy ini untuk main Windows. Yang di create or update Windows. Udah ada dia, ada semua ya. Main Windows sama ini doang sih yang dipanggil. Ada dua kelas yang diganti ya. Yang create or update window sama yang main window. Jadi ubah semua nih. Disebar semua nih untuk yang dari database diganti yang dari API. Di komen aja, di komen aja. Komen dan sama yang efisiensi from API. Udah plan testing ya. Plan testing yang run application-nya masuk ke sini. Sudah masuk kalau sudah belum ada apa? Belum ada register kan, register dulu aja ya. Apa solusinya apa, perlu tekan login. Login Satria. Sudah berhasil untuk ini ya. Ada create update delete udah menggunakan API semua. Aja. Coba di tes teman-teman ya. Coba di casing dulu. Codingan yang saya chat di WhatsApp di copy ke ini project yang ketiga ini.
Ya, boleh dites saja. Kalau ada pertanyaan, langsung tanyakan aja. Mungkin Pak Rizal ada tambahan, Pak. Silakan, Pak. Ada tambahan, Pak. Cukup Pak, saya. Wah, mungkin mahasiswa yang lain ada. Ayo, silakan, teman-teman. Ini penting banget ya. Memang kita nggak melihat hasil apa ya, tapi kita ngelihat integrasinya berhasil gitu. Soalnya return dari API ini sebenarnya hanya endpoint doang. Hanya kayak gitu doang nih return ini. Tapi ini sebenarnya otak dari aplikasi. Jadi mobile apps tanpa API ya nothing, nggak bisa diakses. Jadi untuk login ke data dimanapun itu pasti menggunakan API. Di web atau di mobile application. Oke, mau di itu ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Kalau udah dicoba, udah berhasil, kita itu ya implement di ini. Kayak coba implement di application yang Pratikum 3.
Jadi insya Allah minggu depan kita bahas ke itu ya, web ya, mulai ke web programmingnya besok. Jadi web pun pasti ntar bakal akses API juga ya. Jadi kita ilmu besok bikin web plus integrasi ke API. Jadi kita harus berpahami ya untuk yang create API-nya karena penting banget. Ini masih itu ya agak memusatkan ya karena gak ada return ya, gak ada interface-nya. Tapi sebenarnya sejatinya ini adalah core of the core dari engine setiap aplikasi. Ini bakal diintegrasikan di setiap application atau setiap mobile apps yang kalian sering pakai. Pasti ada API-nya di situ. Jadi kerjaan si backend developer, kalau kalian pernah dengar ya ini kerjaan ini, bikin API. Kerjaan backend developer. Kalau backend kan, kalau frontend kan hanya tinggal konsum API yang udah dibuat sama si uh, backend developer. Jadi setiap data yang kita request, misalnya nih frontend request data, pengen nampilin data absensi. Nah kita harus request ke backend ini. Tolong bikinin itu dong endpoint untuk get absensi gitu. Nanti dibuatkan sama si backend developer. Kalau udah selesai baru ntar si mobile atau si front end developernya bakal akses endpoint ini yang udah dibuat. Jadi ketika si front end butuh something yang harus ditampilkan atau harus diupdate, kita harus request ke backendnya. Jadi front end itu sebenarnya melingkupi front end developer yang di web sama di mobile application. Sebenarnya itu kan mobile pun harusnya masuk ke front end karena hanya konsum backend dari API dari backend yang udah dibuat sama si backend developer. Jadi kalau mau benar-benar real code, nah kan harus pilihnya backend developer. Kalau pengen desain tampilan segala macam, nah jadinya front end developer. Di setiap engine pun pasti bakal ada ini sih integrasi API juga kayak engine atau alat buat di mesin produksi di pabrik pun pasti dia hit API juga di engine itu. Terus Arduino itu juga kadang-kadang dia hit API juga tuh buat integrasi ke application-nya. Jadi kayak use case yang sekarang nih yang teman saya punya namanya Diki Ternak, dia integrasi AirTag yang di kambing diintegrasiin pakai IoT. Nanti si IoT itu ngehit si API buat integrasi ke webnya. Jadi setiap orang yang nitipin kambing di situ bakal ketahuan nih pertumbuhan kambingnya gimana. Hari ini naik berapa kilo, hari ini naik berapa kilo. Nah itu kan dia aksesnya di web dan di mobile apps. Nanti jadi integrasinya kelihatan nih. Jadi pertumbuhan kambingnya, pertumbuhan sapinya itu bakal kelihatan dari webnya yang si user punya. Nah, cara integrasinya kan setiap kambing kan masih ada AirTag ya. AirTag tuh kayak tools yang dipasang di kuping si kambing atau kuping sapi. Jadi ketika sapi itu ditimbang ya kan, nah, ntar timbang itu bakal dia connect ke AirTag ya. Nanti AirTag itu bakal ngehit ke API, ntar dengan parameter berat badan, misalnya AirTag ID-nya, misalnya kambing ID-nya, ID ini berat badannya sekian nih di hari ini gitu. Nanti bakal di-insert, bakal di-hit API gitu. Nanti si user bisa ngeliat nih di reportnya nih di application atau di web atau di mobile application-nya. Wah ini hari ini nih kambing saya turun nih berat badan ini kenapa ya gitu. Wah, naik segala macam ini udah siap dijual atau enggak udah siap dikawinkan gitu ketahuan ntar di itu hasil dari si hit API itu di AirTag itu. Nah, itu sebenarnya banyak sih untuk use case yang bakal kalian pelajari nanti ke depannya pasti bakal ada hubungan dengan API. Misalnya ini untuk machine learning atau enggak AI itu juga pasti ntar bakal ada integrasi ke API juga. Jadi kalau kita mau bikin DLC, bikin AI atau kecerdasan buatan, sebenarnya kan itu kan mengeluarkan kan sebenarnya mengeluarkan API. Kalau misalnya udah bikin DLC-nya, udah di training modelnya, ntar bakal di menggunakan API-nya. Jadi ketika kita akses
ya, kalau berikan data yang sesuai eh, respon yang udah dibuat sama si model itu. Jadi setiap AI itu pasti dia memiliki API biar bisa akses keluar. Ada yang mau ditanyakan kan, teman-teman? Yang dibahas lagi atau ada yang bingung? Boleh langsung tanyakan aja ya. Ayo, yang mau ditanyakan silakan. Bisa ragu-ragu. Kalau nggak ada lagi, saya itu ya kembalikan ke Satria ya sebagai MC. Silakan Satria atau Pak Rizal, silakan Pak. Baik, lanjut Pak. Makasih banyak Pak Hartono. Ya, kita akan coba-coba Sama-sama Pak. lagi. Iya, Iya Pak, saya kirimkan nanti project-projectnya Pak di chat Pak. siap, Kalau bisa siap. dicoba-coba lagi teman-teman ya semua ya. Soalnya penting banget. Sudah diketahui. Monggo Satria. Udah, beli nggak? Ya, terima kasih banyak Pak Hartono atas materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Makasih Terima kasih Pak. semuanya. Terima kasih Pak Rizal. Mari Pak. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.